Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Segala pujian dan segala syukur tetap hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujian yang sedang Allah timpakan kepada kita pada hari ini, pada saat ini, sesungguhnya nikmat Allah untuk kita jauh lebih banyak dan tidak terhingga, tidak terhitung. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah ala kulli halin walhamdulillah bi ni'matih tatimmus salihah. Salawat dan salam kita untuk Habibillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati dimanapun saja kita berada, seolah dunia sekarang ini seperti mau kiamat, ya, kata sebagian orang yang tentu saja tidak dapat memahami hakikat sebuah ujian. Padahal ini belum seberapa dan belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kondisi-kondisi menjelang kemunculan Dajjal yang sesungguhnya itu nanti. Atau ketika kita akan menghadapi, atau ketika saat kita menghadapi hantaman dari langit, disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Al-Batsyatul Kubra, hantaman yang sangat dahsyat dari langit yang menghantam bumi, yang menyebabkan terjadinya dukhan yang dahsyat. Maka ini baru terasa bagaikan pemanasan atau semacam simulasi untuk menuju ke arah sana. Saudaraku yang kami muliakan, baiklah berkaitan dengan masalah kisruh yang berhubungan dengan masalah COVID-19 ini atau COVID-19 ini, maka ada pertanyaan dari seorang hamba Allah yang bernama Muhammad Arabi. Menurut Ustadz, katanya, bagaimana dengan kasus 1.500 jamaah tabligh yang tertular COVID-19 ketika di Malaysia? Mereka tetap tertular, padahal mereka adalah para ahli zikir yang selalu menyebut nama Allah, melakukan setiap amalan-amalan sunnah, salat dan tilawah. Dan juga bagaimana dengan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah dan sekumpulan orang-orang soleh yang level iman dan zikirnya jauh di atas kita. Tetapi juga mereka tetap terkena wabah dan wafat karena ta'un. Lalu baru menghilang qadarullah ketika Amr ibn al-As menerapkan physical distancing. Apakah Ustadz tidak mengikuti fatwa para ulama, katanya, di Majelis Ulama Indonesia yang mengajak masyarakat untuk tidak mengikuti fatwa ini? Lalu apakah yang mengikuti fatwamu ini imannya lemah dan takut pada penyakit ini, Ustaz? Afwan. Demikian pertanyaannya. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, barusan tim media saya juga membacakan pertanyaan dari saudara kita dari Malaysia yang mengatakan, dulu Ustaz cakap bahwa yang kena dengan taun ini atau dengan wabah ini hanyalah orang-orang non-muslim atau orang-orang muslim yang ahli maksiat, atau orang munafik. Nah, kenapa sekarang banyak orang-orang yang soleh dan orang yang beriman juga kena? Maka bismillah, mari kita jawab. Kita dudukkan masalah ini. Saudaraku yang kami muliakan, ma yusibuna illa ma kataballahu lana. Tidaklah yang menimpa kita kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan kepada kita sebelum kita diciptakan, dan itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini disebut dalam iman kita yang rukun yang keenam, al-imanu bil qada'i wal qadari, bil qadari khairihi wa syarri, mengimani qada dan qadar, qadar yang baik dan qadar yang buruk. Itu yang pertama. Kemudian apabila saudara-saudara kita mengikuti terus kajian-kajian kami, insya Allah akan ditemukan bahwa tidak satu kali pun saya menyebutkan pertentangan atau perbantahan dengan fatwa Majelis Ulama kita. Silakan simak di beberapa ceramah kita yang lain. Bahkan saya mengajak dan menghasung umat mengindahkan dan menyambut fatwa Majelis Ulama Indonesia ini. Sebagaimana juga apa yang disuruhkan pemerintah, saya juga mengajak kepada hal yang sama. Kita tidak melawan arus dan tidak menyelisihi. Silakan disimak di beberapa kajian kami yang lain. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kami muliakan, saya memberikan beberapa panduan, di mana panduan ini diambil dari kumpulan sunnah-sunnah Rasulullah SAW berkaitan untuk agar orang Islam tidak terkena. Syaratnya adalah jangan melawan arus sunnah Rasulullah SAW dan sunnatullah. Sebab Allah berfirman, lan tajidda li sunnatillahi tabdila. Sekali-kali
kalian tak akan mendapatkan perubahan dalam sunnatullah. Walaupun kita orang beriman, orang bertakwa, kita lawan arus. Begini kata Rasulullah, kita tidak indahkan kata Rasulullah. Kena. Walaupun iman kita kepada Allah mantap, kita berpegang dengan sebuah keyakinan bahwa kita tidak akan kena. Kita orang beriman, kita ini tentara Allah. Kita ini berjalan di atas kepentingan amar bil ma'ruf, nahi anil munkar. Kita ini adalah sedang berdakwah. Kita ini sedang menolong agama Allah. Allah pasti tolong kita. Allah pasti bela kita. Keyakinan itu sudah tepat dan benar. Akan tetapi yang tidak tepatnya adalah ketika kita bermaksiat. Lah, wahai Ustaz, di mana kami bermaksiatnya kepada Allah? Kan kami sedang berdakwah. Kami kumpul-kumpul untuk memikirkan umat, memikirkan Islam, memikirkan sunnah, memikirkan bagaimana umat hanya takut kepada Allah. Dan kami ingin tegak di atas itu. Letak penyelisihan kita, dan ini adalah maksiat, dan ini adalah melawan arus, adalah ketika kita menyelisihi Rasulullah SAW yang melarang kita agar, kata Rasulullah, jangan berkumpul orang yang sehat dengan orang yang sakit. Ini jelas. Rasulullah juga bersabda, la dharar wa la dirar. Kita tidak boleh menimbulkan mudarat untuk orang lain. Kalau memang kita positif ini kena penyakit, kita jangan nyemplung keluar bergaul dengan publik, ya, karena ini akan memudaratkan orang lain, mereka akan terpapar oleh kita. Atau wala dirar, jangan pula mencampakkan dirimu ke dalam mudarat. Kita tahu bahwa Rasulullah melarang jangan berkumpul orang yang sehat dengan orang yang sakit. Kemudian majelis ulama juga sudah memfatwakan, jangan ada perkumpulan yang nanti akan menyebabkan kita terpapar oleh berbagai penyakit dari orang-orang kita tidak ketahui mereka kena atau tidak. Pemerintah juga mengumumkan demikian. Kemudian Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita, apabila di satu daerah terwabahi atau terjangkiti oleh ta'un atau penyakit menular, maka Rasulullah SAW berkata, kamu yang ada di dalam tidak boleh keluar. Kamu yang di luar tidak boleh masuk. Nah, ini kita langgar. Bukankah pelanggaran ini akan menjadikan kita bermaksiat kepada Allah? Ini terlepas daripada baik sangkanya kita kepada Allah, ya. Kita baik sangka bahwa Allah pasti lindungi kita. Iya, apabila kita masih berada dalam koridor sunnah Rasulullah. Ini sudah menentang sunnah. Disinilah letak maksiatnya. Ketika kita sudah menentang sunnah Rasulullah SAW, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mencabut kebersamaannya dari kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, kalau kalian memang benar-benar mencintai Allah, kalian harus ikuti saya. Allah Subhanahu wa taala akan cinta pada kalian. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Apa-apa yang membahayakan, Allah akan lindungi kalian selama kita benar-benar mengikuti Rasulullah. Rasul larang kita dan kita langgar. Alasan kita tawakal pada Allah. Tawakal itu, saudaraku, kita sudah sama-sama tahu ilmunya, bukan? Tawakal itu adalah setelah menegakkan segala faktor-faktor yang menyebabkan tawakal kita benar. Contoh, Rasul melihat si fulan langsung bergabung ke dalam pengajiannya, sementara ontanya dibiarkan lepas di luar. Rasul bertanya kepadanya, ontamu tidak engkau ikat dulu? Apa kata orang itu? Aku bertawakal kepada Allah ya Rasulullah. Maksudnya aku serahkan ontaku kepada Allah. Allah yang akan jaga. Kata Rasulullah SAW, kau ikat dulu ontamu baik-baik. Tambatkan dia di tempat-tempatan yang kokoh dengan tali yang benar. Setelah itu baru tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Rasulullah memerintahkan kita agar tegakkan dulu ikhtiar zahir secara hukum alam, kita sudah memenuhi syarat, baru setelah itu tawakal pada Allah. Ini tawakal yang benar. Kalau kita tawakal pada Allah, kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara akhdun bil asbabnya kita tinggalkan, maka jangan disalahkan apabila kita terkena musabab karena sebabnya tidak kita indahkan. Kalau sebabnya kita lakukan, musabab pasti terjadi. Ini hukum kausalitas yang sudah dikunci mati oleh Allah. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sekali-kali engkau tidak akan pernah mendapatkan dalam sunnatullah itu sesuatu yang perubahan. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tidak jadi masuk ke dalam negeri Syam setelah beliau diberitahu oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bahwa di sana sedang mewabah penyakit taun yang menular dan mematikan. Sementara ada satu sahabat yang tetap bersikeras untuk masuk ke dalam. Dia adalah Muadz bin Jabal. Kemudian dia meninggal di sana karena penyakit taun itu. Dan Umar bin Khattab ketika mundur ke belakang berkata, kita melarikan diri dari satu takdir kepada takdir yang lain. Artinya, kalau tetap maju, sunnatullahnya kena. Itu takdir, namanya takdir buruk. Kalau kita mundur demi menyelamatkan diri, maka kita lari kepada takdir yang lain. Itu takdir baik, kita selamat.
Ini adalah solusi yang benar dan tepat. Apa yang dilakukan oleh negara-negara pada hari ini, termasuk yang mulai dianjurkan pemerintah kita agar kita melakukan isolasi atau mengkarantina diri kita, ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3474 dan hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, di mana Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha tentang taun, maka kata Rasulullah SAW, innahu kana azaban yab'atsuhu Allah 'ala man yasha. Itu adalah azab. Itu adalah azab yang Allah utus, Allah kirim ya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ingat itu kalimatnya, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Berarti ada orang-orang yang tidak Allah kehendaki. Tapi orang yang cari gara-gara, orang yang tetap menyerobot ya, memasuki daerah-daerah jelas-jelas dilarang Rasulullah, itu termasuk orang yang Allah kehendaki menimpa dirinya. Kalau seandainya dia menjaga diri, dia tidak pergi ke tempat sesuai dengan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan arahan para alim ulama kita, dengan fatwa mereka, dengan arahan pemerintah yang ada, insyaallah mereka termasuk yang Allah kehendaki tidak kena. Begitu loh ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW berikutnya? Fama min rajulin yaqa'u ta'un. Tidak seorang lelaki pun atau tidak seorang pun dari manusia ini yang menimpa pada dirinya taun atau daerahnya, negerinya tertimpa oleh taun, ya, fayamkuthu fi baitihi. Dia tetap bertahan dalam rumahnya sabiran, dalam keadaan dia bersabar, dia jalani itu dengan tenang, dia tahan, muhtasiban lillahi azza wa jalla. Dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alima annahu la yusibhu illa ma kataballahu lah. Sementara dia berilmu, dia meyakini bahwa tidak adalah yang akan menimpanya kecuali apa-apa yang telah dituliskan oleh Allah di Lauh Mahfuz untuknya. Lalu apa kata Rasulullah berikutnya? Kana lahu mithlu ajri syahid. Allah berikan kepadanya pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Masya Allah ya saudaraku. Jadi kalau ditanya, ada nggak ahli zikir yang kena? Ya ada. Ada nggak orang yang beriman kena? Ada. Kapan itu adanya? Ketika mereka melawan arus. Ketika mereka menyimpang daripada sunnatullah. Walaupun mereka dia jalan yang benar. Makanya Nabi mengatakan, man mata min ta'un fahuwa syahid. Orang yang mati karena ta'un, orang ini maksudnya orang beriman ya. Orang soleh yang taat, mati dia karena ta'un, dia syahid. Benar dia syahid. Akan tetapi wahai saudaraku, pertanyaannya kenapa kok bisa kena gitu ya. Yang pertama memang sudah dituliskan oleh Lauh Mahfuz. Yang kedua, mesti orang ini tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan. Apabila kita sudah akhdun bil asbab, ya, seperti contoh, baru-baru ini, bahkan tadi siang, ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 30 ya. Tanggal 30, tadi siang saya baca, ada satu pondok pesantren tahfizul Quran. Saya lupa daerahnya di mana tadi. Jumlah santrinya lebih kurang 230-an lah ya. 71-nya positif terkena COVID-19 ini. La haula wala quwata illa billah, hasbunallah. Santri penghafal Quran kok bisa kena? Mungkin kita bertanya, wahai Ustaz, bukankah Ustaz menyampaikan Allah akan menjaga para penghafal Quran? Lihatlah contoh yang ada di beberapa tempat Allah jaga, tapi ini kenapa kena? Maka saya jawab, Allah tidak akan mungkin menyelisihi dari apa yang telah dikatakannya. Wa man asdaqu minallahi qila. Adakah selain Allah yang lebih benar perkataannya? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Wahai saudaraku, hanya saja perlu saya pertanyakan, apakah rambu-rambu yang disunahkan Rasulullah mereka tegakkan? Apakah rambu-rambu yang menurut dinas kesehatan setempat mereka indahkan? Apakah apa yang disampaikan oleh pemerintah mereka jalankan? Maaf, ini pertanyaan saya. Saya tidak kenal dengan pesantren tersebut dan kita doakan semoga santri-santri kita di sana, para guru-gurunya yang ada, Allah lindungi, Allah sehatkan mereka kembali dan Allah lepaskan. Saya bertanya, apakah ada mereka jalankan itu semua? Karena kalau mereka jalankan itu semua, dengan iman yang ada di dada mereka, dengan Al-Quran yang ada dalam jiwa mereka, di hati mereka, di pikiran mereka, mustahil itu akan tembus, saudaraku. Saya khawatir jangan-jangan mereka sangat terbuka dan open. Tamu-tamu yang datang dari luar mereka buka semuanya. Orang-orang tua yang berkunjung mereka sambut seluruhnya tanpa ada karantina total. Seharusnya dilakukan karantina total. Tidak boleh orang luar datang. Bahkan orang tua yang berkunjung pun harus
di pos jaga saja, berdirinya di luar, jaga jarak 2-3 meter. Kalau ada titipan, silakan titipkan melalui jalurnya dan disemprot, kemudian dijaga pakai kebersihan ini, pakai perlindungan itu dan sebagainya. Lakukanlah itu. Setelah itu selama masa-masa inkubasi contohnya, atau selama masa-masa tidak boleh ada dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Nah, ini saya tidak tahu. Apakah santrinya ada belanja-belanja keluar, ya, dan tamu-tamu yang datang sekali lagi bebas saja keluar masuk. Lalu nanti pesantren dipersalahkan. Nanti pesantren seluruh Indonesia bisa-bisa berpatokan kepada yang di Indonesia dilarang, ya. Nggak boleh ada pesantren karena ini adalah kumpul-kumpul bersama. Ini bahaya, saudaraku. Padahal pesantren kita insyaallah taala sangat menjaga rambu-rambu ini. Kita pakai SOP yang menurut dinas kesehatan yang ada. Ya, gerbang kita benar-benar dijaga, dikawal ketat oleh penjaga-penjaga kita, security kita. Tidak ada orang yang bisa lalu lalang dengan leluasa. Pasti kita akan tahan mereka di depan dan kita berikan protap yang seharusnya dijalani oleh mereka. Setelah itu barulah di sini, di pesantren, amalan-amalan pelindung pagi dan petang. Salat berjamaah 5 waktu, ya. Kemudian wirid-wirid dan doa-doa yang dianjurkan Rasulullah SAW. Makanan-makanan yang bisa membuat kuatnya imun, ya. Pola hidup yang bisa menjaga kesehatan dan stabilitas mereka, semuanya dimaksimalkan. Kalau seperti ini dilakukan, barulah kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan akhdun bil asbab kita dan tawakal kita ini nyambung jadinya, ya. Sehingga ini menjadi sebuah keseimbangan. Saudaraku yang kami cintai, yang kami muliakan, semoga barokah insyaallah taala. Mohon maaf dan batin, semoga Allah jaga kita semua dan semoga kita seluruhnya lulus dalam menghadapi ujian ini. Semoga berakhir hendaknya wabah taun ini untuk seluruh kita dan seluruh dunia, dan mudah-mudahan Allah segera menyudahi ini dengan terpisahnya antara orang-orang yang beriman sebenarnya beriman dengan orang-orang fasik, orang munafik, musyrik, dan orang zalim mujrim, serta kaum mulhidin dan ilmaniyin serta kuffarul musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.